Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk UAS yang berjudulkan dampak sistem informasi logistik terhadap kinerja logistik. Selanjutnya, anggota kelompok kami yaitu Ivena, Angga Saputra, dan juga saya sendiri Retno Putri. Untuk kontennya yaitu abstrak, introduction, background, metodologi, result, dan juga conclusion. Untuk abstrak, tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis sistem informasi logistik yang tersedia di perusahaan Aljazair dan dampaknya terhadap koordinasi kegiatan, strategi komersial, dan kegiatan logistik. Kuesioner dicetak dan dikirim melalui email dalam format formulir Google. Hasil utama menunjukkan bahwa perusahaan Aljazair menggunakan banyak sistem informasi logistik dan ada korelasi antara mereka dan berbagai aktivitas perusahaan Aljazair. Selanjutnya, introduction. Dalam lingkungan ekonomi yang aktual, infrastruktur informasi dan teknologi berperan sangat penting dalam menghilangkan hambatan di suatu organisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk beradaptasi dengan teknik dan teknologi baru supaya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Sistem informasi logistik ini bersifat transversal, maka dari itu dapat mencakup banyak aktivitas di dalam perusahaan seperti perencanaan sumber daya perusahaan, koordinasi antar berbagai aktivitas. Oleh karena itu, pertanyaan utama dari penelitian ini ialah apakah ketersediaan dan penggunaan sistem informasi logistik berdampak pada kinerja logistik perusahaan Aljazair? Dari pertanyaan utama ini kami mencoba merumuskan dua sub pertanyaan. Dengan pertama, kami mencoba memverifikasi apakah perusahaan Aljazair menerapkan dan menggunakan sistem informasi logistik. Dan yang kedua, kami akan mencoba mengonfirmasi apakah sistem informasi logistik berdampak pada kinerja logistik. Selanjutnya, untuk background-nya, logistik ini ialah sekumpulan aktivitas yang terhubung dengan tujuan untuk menyediakan produk yang diinginkan pelanggan di tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk menambah suatu nilai lebih pada bahan saat berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Adapun berbagai aktivitas fungsi logistik, yaitu kegiatan logistik dan sistem informasi logistik. Oke, yang pertama ada kegiatan logistik. Sebelum kami berbagi, berbagai aktivitas. Kegiatan yang pertama ada kegiatan logistik. Sebelum kami menyajikan berbagai aktivitas logistik, kami mendefinisikan, kemudian sebagai penanganan pergerakan material dan menyimpan dari pemasok ke pelanggan akhir. Yang itu ada pertama ada 5, yaitu yang pertama ada logistik dalam negeri, kegiatan pengadaan atau pembelian yang dimulai dari pesanan pembeli. Yang kedua ada logistik keluar. Ini termasuk transfer bahan ke pelanggan dengan memilih pesanan dan memeriksa karakteristik pesanan dan mengkonsolidasikan bahan dari batch yang sesuai daripada mendistribusinya. Yang ketiga adalah manufaktur dan produksi. Untuk hal ini, semua manufaktur harus dibagi menjadi serangkaian langkah dan perusahaan harus mengalokasikan kapasitas yang perlu untuk setiap langkah seperti mesin yang akan digunakan atau jumlah sumber daya manusia yang akan digerakkan dan menentukan jadwal dan waktu siklus untuk koordinasi. Yang keempat adalah pemasaran dan penjualan. Perusahaan harus dekat ke pelanggannya dan mengumpulkan data sesuai dengan tentang jumlah perkiraan mereka dan persyaratan mereka tentang kualitas dan kuantitas produk yang diinginkan serta waktu pengiriman yang diharapkan. Yang kelima adalah layanan pelanggan. Jadi bertujuan untuk memastikan kepuasan pelanggan dengan cara yang paling hemat biaya. Yang kedua adalah sistem informasi logistik. Jadi perusahaan dapat lebih gesit dan responsif terhadap perubahan, oleh karena itu tingkat investasi diminimalkan juga, mengurangi biaya dan membantu mencapai lebih banyak pemanfaatan kapasitas. Yang pertama juga ada di sini ada 10. Yang pertama juga
Supply Chain Management atau SCM. Ini adalah aplikasi penjadwalan dan perencanaan yang digunakan untuk optimal aliran material antara mitra rantai pasok yang berbeda seperti pengadaan, transportasi, distribusi. Mereka membantu mengurangi waktu siklus biaya, investasi, dan penanganan material, serta pemrosesan sekaligus meningkat layanan pelanggan. Yang kedua adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP ini adalah paket perangkat lunak komersial yang mewujudkan dan mengintegrasikan proses bisnis yang terlibat dalam proses organisasi termasuk tetapi tidak terbatas pada manufaktur, rantai pasok, penjualan, keuangan, sumber daya manusia, penganggaran, dan aktivitas layanan pelanggan. Manfaat yang didapatkan dari ERP ini adalah pengurangan waktu dan biaya operasi otomatisasi proses, standarisasi arus informasi, dan peningkatan kualitas. Yang ketiga adalah Advanced Planning System atau APS. Jadi untuk APS ini menggunakan algoritma matematika dan menentukan rencana optimal untuk menjadwalkan SDM perusahaan dan menentukan solusi strategis di bawah kendala perusahaan dengan proses otomatisasi dan komputerisasi. Yang keempat adalah Electronic Data Interchange atau EAD. EAD ini adalah data elektronik sebagai komunikasi antara organisasi, antara sistem informasi dan terkomputerisasi, independen dan komponen teknologi yang memungkinkan ini. Ini sama untuk fasilitas jaringan yang menghubungkan yang berbeda dengan bagian organisasi atau menghubungkan dengan mitranya. Yang kelima adalah barcode. Barcode ini adalah teknologi yang mendominasi pelacakan operasi karena biaya yang murah dan pengembalian informasi yang cepat. Yang keenam adalah Radio Frequency Identification atau RFID. Sebagai evolusi teknologi, identifikasi frekuensi radio datang untuk merevolusi aktivitas dengan menyediakan tag yang dapat diprogram dan dapat diprogram ulang yang dapat dibaca dan identifikasi tanpa mendekatinya ke pembina atau pembaca. Tag ini akan mengirim sinyal dan diterima oleh pembaca yang mengirim data dan dikumpulkan ke komputer. Yang keenam adalah Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini lebih murah dan mudah diimplementasikan, memungkinkan data yang dikumpulkan untuk ditransfer dan digunakan oleh ERP di seluruh rantai pasok. Yang ke-8 itu TMS membantu mengurangi biaya transportasi operasional dengan optimal rute yang diikuti dan mengumpulkan dan mendistribusi serta memberikan informasi yang lebih tepat yang berkontribusi pada jadwal yang lebih akurat. Yang kedua adalah Working Management System atau WMS. Jadi sistem digunakan melacak aliran material di gudang sehingga menawarkan data tepat waktu dan memungkinkan perencanaan penggunaan fasilitas gudang secara optimal dan peralatan yang dibutuhkan untuk penanganan dan transportasi material. Ini membantu mengambil penyimpanan dan melacak berbagai item di gudang. Yang ke-10 adalah coordination. Akibat koordinasi proses yang berbeda bersifat empiris untuk memastikan situasi win-win untuk anggota rantai pasok. Ini dapat dicapai berdasarkan operasi hari-hari atau meningkatkan proses. Selanjutnya, Yang selanjutnya yaitu metodologi. Untuk mengidentifikasi dampak ketersediaan sistem informasi logistik, kami telah menyiapkan kuesioner yang dibagikan secara manual dan dikirim melalui email. Dalam format formulir Google, kuesioner dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah tentang informasi perusahaan, dan yang kedua adalah untuk perkiraan anggaran tahunan untuk teknologi informasi. Setelah menganalisis hasilnya, banyak bagian yang tidak digunakan seperti anggaran yang disediakan untuk TI, sebagian besar menolak untuk menjawab karena tindakan kebijaksanaan. Next. Selanjutnya yaitu result. Hasil dari penilaian ini disajikan dalam urutan kuesioner mulai dari karakteristik sampel hingga infrastruktur TI pada aktivitas dan strategi logistik. Setelah itu menganalisis berbagai korelasi. Next. Yang selanjutnya yaitu conclusion. Barcode lebih banyak digunakan daripada
RFID karena harganya yang mahal. Ketersediaan fasilitas penyimpanan dan jaringan berbagai informasi diakui sebagai kewajiban untuk menerapkan dan menggunakan sistem ini dengan benar. Yang pada dasarnya yang dapat dilihat dari korelasi pentingan keduanya dan ketersediaan RFID. Pertama karena perusahaan Aljazair menggunakan sistem informasi logistik yang berbeda. Adapun CRM hanya dipandang berkontribusi pada aktivitas yang berhubungan dengan customer service yang merupakan fungsi intinya. Sama untuk APS yang dianggap mempengaruhi kegiatan perencanaan strategis seperti merencanakan produk baru atau memasuki pasar baru. Penelitian masa depan mungkin khusus untuk mempelajari satu spesifik perangkat lunak secara mandiri dan mencoba memperbesar ukuran sampel yang dipelajari. Next. Sekian dari kelompok 2. Bila ada kurang, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.